Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imron Permana di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Ini berbeda dengan materi di semester 1 yaitu objek budaya non-benda ya teman-teman. Baik, langsung aja. Apa sih yang akan kita bahas di materi wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal pada hari ini? Nah, pada materi kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal, dan yang kedua perancangan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Jadi seharusnya di perancangan ini ada langsung proses produksi. Tapi untuk menghemat waktu, jadi proses produksi materinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, langsung saja. Perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Ini materi pertama kita. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau materialnya. Kedua, keterampilan produksi man and machine ya, dan budaya lokal setempat. Itu yang perlu kita perhatikan tentang inspirasi objek budaya lokalnya ya. Yang kedua, wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran atau marketnya dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kerajinan tradisional. Biasanya para turis yang senang berkunjung ke objek-objek wisata yang memiliki banyak kerajinan-kerajinan yang dibuat ya. Nah, kemampuan mengatur keuangan atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Ragam objek budaya lokal yang terdapat di daerah akan menjadi inspirasi untuk perancangan yang akan dibuat. Perencanaan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan material atau bahan baku dan keterampilan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Kita akan masuk materi yang kedua, yaitu perancangan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi dapat dilakukan melalui pengembangan kerajinan. Nah, apa aja sih dasar pengembangan kerajinan? Ya, kerajinan dasar pengembangannya pertama adalah potensi objek budaya lokal, ya, ditambah potensi material dan teknik. Jadi adanya objek budaya lokalnya ditambah adanya material dan teknik yang digunakan. Seperti itu. Maka terjadilah dasar kerajinan itu sendiri. Nah, jenis-jenis objek budaya lokal apa aja sih? Jadi jenis-jenis objek budaya lokal itu dapat berupa objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya di sini kita lihat ada namanya motif ya. Lalu juga di sini ada seperti kayak ukiran-ukiran ya. Lalu di sini ada yang 3 dimensi seperti bangunan ya, candi seperti ini, bangunan rumah, ya alat musik dan lain sebagainya yang berbentuk 3 dimensi. Dan ini bisa kita buat dalam bentuk miniatur. Nah, proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan akan dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati oleh masyarakat. Ada 5 tahapan perancangan. Yang pertama adalah mencari ide produk. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, memilih ide terbaik. Yang keempat, membuat model produk. Dan yang kelima, perencanaan produksi ya. Ini sama tahapannya dengan materi pada semester 1 dulu ya. Oke. Yang pertama, mencari ide produk. Untuk mencari ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan objek budaya lokal, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Ya, yang pertama yang menjadi pertanyaan adalah objek budaya lokal apa saja yang akan menjadi inspirasi. Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Yang ketiga, bahan atau material apa yang akan dipakai. Yang keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. Yang kelima, warna dan motif apa yang akan digunakan. Ya, jadi masih banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menjadi inspirasi
ya sebagai ide atau gagasan ya untuk merancang kerajinan objek budaya lokal. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijadikan ide. Yang kedua, membuat gambar atau sketsa dari ide-ide produk atau rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Jadi tidak hanya bayang-bayang saja, tapi juga berwujud dalam bentuk sketsa. Ya, baik sketsa itu bisa dibuat menggunakan pensil dengan kertas atau bisa juga dengan ballpoint ya di atas kertas agar bisa terwujud ya dalam bentuk sketsa. Yang ketiga, memilih ide terbaik. Setelah kalian menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkan dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang terbaik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Jadi jangan sampai kesulitan dalam proses pembuatannya. Pilih yang terbaik yang menyenangkan untuk kalian dan memungkinkan dan mudah untuk dibuat oleh kalian. Ya, seperti tadi ada contohnya adalah miniatur rumah ya, ada juga mungkin bisa jadi atau miniatur alat-alat musik ya tradisional di daerah kalian atau juga pakaian-pakaian adat di daerah kalian, dan itu bisa menjadi sebagai inspirasi, dan itu mungkin ide terbaik yang mungkin bisa kalian pilih. Yang keempat, membuat model produk ya. Model produk dari hasil sketsa yang telah dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Buat, jangan hanya dalam bentuk sketsa 2 dimensi, tapi dibentuk dalam bentuk 3 dimensi seperti contoh tadi di awal ya, yang jenis-jenis dari usaha kerajinan inspirasi budaya lokal ya, seperti itu ya. Jadi dalam bentuk 3 dimensi seperti tadi, alat musik, ya miniatur rumah adat, atau juga bisa dalam bentuk pakaian adat ya, dibuat dalam bentuk miniatur. Itu juga bisa. Banyak sekali untuk membuat model produk yang terinspirasi dari budaya lokal ya. Selanjutnya yang terakhir adalah perencanaan produksi ya. Perencanaan produksi merupakan proses produksi atau proses pembuatan kerajinan sebenarnya. Prosedur dan langkah-langkah kerja harus dituliskan secara jelas agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Baik, itulah materi tentang perencanaan dan perancangan produksi usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal ya. Jadi jika kalian ingin membuat kerajinan, baiknya harus dibuat perencanaan dan perancangannya terlebih dahulu agar hasil yang didapat nanti jadi maksimal. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari materi kali ini. Jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat menginspirasi banyak orang. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.